bosen ya orang ya. Lah. Aduh, ini tolong kasih sekolah dulu yang semangat sekolah. Nah, kamu di sini ya, Tono. Kamu sini duduk ya. Nah, ya Allah. Gimana Tini kabarmu? Baik kan? Bu guru belum datang. Pelajaran apa sih hari ini? Sambil nunggu, tidur dulu yuk. Tidur dulu kayaknya. Ayo bangun. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Baik, untuk ketua kelasnya mana ya? Gak masuk Bu. Nggak masuk, ya udah. Siapa yang mau memimpin doa? Saya aja. Ya udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Oke, Ibu baru pertama kali masuk ke kelas ini ya, kelas 7A. Iya Bu. Perlu perkenalan dulu apa tidak? Kenalan dong Bu. Baik. Perkenalkan, nama Ibu Yeni Anuba Arifa. Biasa dipanggil Ibu Yeni, Ibu Anuba juga bisa, tapi jangan manggilnya Ibu Anu ya. Amuba itu bukannya bakteri ya Bu ya? Bukan, itu amuba. Oh iya Bu. Ibu mau kenal kalian dong. Kan ada pepatah tuh mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini Ibu mau kenal kalian lebih jauh lagi. Isna Ayu Mu'arofah. Hadir Bu. Nah, Mbak Isna dari mana? Rumahnya di mana? Saya di Soko, Desa Purworejo, Rekol. Mbak Isna dulunya SD mana, Mbak? SD Purworejo 1 Bu. Iya. Tono Siswanto. Tono. Hadir Bu. Tono hadir. Tono dari mana? Dari Gunung Anyar Bu. Oh iya. Tini Cantika. Hadir Bu. Tini dari mana, Mbak Tini? Dari Keplak Bu. Keplak. Iya. Iya, terima kasih. Muhammad Zaka. Gak hadir Bu. Nggak hadir. Kenapa Mbak Isna Tini nggak hadir? Nggak tahu Bu ya. Nggak itu nggak izin. Nggak izin. Lain kali kalau ada temennya yang nggak masuk, ditanyakan ya, kenapa kamu nggak masuk? Ya, seperti itu. Ya Bu. Baik, kita masuk ke materi. Di kelas 7 semester 1 kita membahas mengenai seni tari. Ya, Ibu mengajar seni budaya untuk kelas kalian hanya semester ini aja. Semester kedepannya sudah sama Ibu Ani. Iya. Baik, Ibu mau tahu kalian suka nggak sih pelajaran seni budaya itu? Suka-suka enggak ini. Kenapa kok suka-suka Mbak Isna? Sukanya gimana? Apa itu belajar seni budaya itu? Ya, nggak sukanya gimana? Ya, kalau seni kan enak sebenarnya Bu. Tesnya kan referensi juga kadang-kadang. Tapi nggak enaknya itu kan seni budaya kan
itu loh Bu, entah saya nggak bisa metode pembelajarannya atau entah gurunya yang maksudnya nggak membuat saya gitu paham, tapi saya tuh pusing kadang kalau misalkan UTS karena seni budaya itu kadang pusing. Seperti itu. Ya nanti kita di sini belajar enjoy aja ya, dibuat santai biar teman-teman dan kamu itu suka pelajaran seni budaya gitu ya. Iya Bu. Nah, pembelajaran seni budaya pada kelas 7 ini semester 1 kita membahas mengenai seni tari. Ada yang sudah tahu apa sih seni tari itu? Seni tari. Iya. Joget Bu. Joget. Iya. Selain joget, apa sih yang ada di dalam seni tari itu? Apa ya? Iya musik. Misalnya ada musiknya loh. Baik ya, seni tari emang identik diiringi dengan musik. Nah, bukunya bisa dikeluarkan kok belum dikeluarkan ya? Tadi Iya Bu. Ibu sudah buka buku ini. Kasihkan bicara. Bentar Bu. Ini Ton bukumu. Ini bukumu. Siap Bu. Baik, bisa dicatat ya. Ya. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak tubuh yang akan menghasilkan gerakan yang indah. Jadi itu ya Mbak Isna dan teman-teman. Tanya dong Bu. Ya, Berarti di dalam seni tari ada ceritanya atau apa yang diungkapkan, ada ceritanya gitu berarti. ada di dalam seni tari itu ada alur ceritanya, ada sinopsisnya, tarian itu menceritakan tentang apa, kisahnya bagaimana, itu ada di dalam seni tari. Ya ya Bu. Baik, Mbak Isna, yang Mbak Isna tahu identik dengan seni tari itu apa sih? Yang kalian tahu mengenai tari, seni tari itu gimana sih? Joget atau gimana? Atau seni tari itu yang menonjol itu apanya sih? Begitu ya Mbak Isna? Yang menonjol cantik-cantik Bu. Cantik-cantik. Kan Selain itu, dia paras dah Bu. betul-betul cantik-cantik. Selain itu, ya gitu Bu, musiknya itu Bu yang menonjol juga. Sama apa ya? Ya sama dia joget itu. Joget itu apa sih? Gerak apa sih? iya betul itu tadi yang di apa itu? Tadi Gerak. ya, seni tari itu Mbak Isna dan teman-teman seni tari itu identik dengan gerak ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai elemen gerak tari. Di sini ada 3 gambar. Tapi sebelum memasuki ini, Ibu mau tahu dong Ibu mau tahu penjelasan kalian mengenai gerak itu apa sih Bu gitu? Gerak itu gerak yang kegiatan berpindah melangkah itu kan bergerak apa ya, gerakan berpindah tempat atau gerakan pola lah itu berarti. Baik, gerak itu adalah ciri makhluk hidup ya. Jadi kalian bergerak, tangannya melambai, kakinya menghentak, berpindah tempat, itu yang dinamakan gerak. Nah, di sini kita akan membahas elemen gerak tari. Di sini Ibu mempunyai 3 gambar. Bisa diamati Mbak Isna dan teman-teman.
Gerak yang pertama bisa dilihat, ini gerak apa sih? Itu gambar gudang kayaknya Bu ya. Gudang. Nah, di dalam rumah itu ada petak-petaknya. Ada kamar, ada ruang tamu, ada kamar mandi. Itu termasuk apa di dalam gambar ini? Ruang. Ruang, ya betul sekali. Bisa dicatat dulu. Tadi ruang itu termasuk apa? Elemen ya Bu ya. Ya, elemen gerak tari. Satu, ada ruang. Elemen gerak tari. Ruang. Ya. Nah, baik. Yang kedua, apa ini? Kebalik ya. Tangan. Yang di atas tangan Mbak Isna ada apa ini? Alarm. Ya, alarm itu identik dengan apa? Jam. Ya, betul sekali Mbak Isna. Jam 7 harus berangkat ke sekolah, dan Mbak Isna itu yang identik dengan jam itu apa? Pukul, waktu. Ya, betul itu waktu. Oh, waktu ya. Bisa dicatat Mbak Isna. Berarti yang kedua waktu gitu ya Bu? Ya, waktu. Yang ketiga ada apa ini? Otot Bu. Otot. Nah, otot itu berhubungan dengan apa? Otot itu, Kekuatan. nah, kekuatan itu membutuhkan apa? Harus kuat. Kuat itu gimana sih? Kuat itu ya bagaimana sih? Yang bertenaga, punya tenaga. Otot itu berhubungan dengan tenaga, kekuatan, ya betul. Yang ketiga, tenaga. Tenaga. Ya. Nah, sekarang untuk materi kali ini adalah elemen gerak seni tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ibu mempunyai tugas buat kalian. Silakan dibagi. Sebelumnya, Ibu mempunyai permainan. Tolong dibuat jungkat-jungkit, Mbak Isna. Silakan. Udah Bu. Aku aja yang buat ya. Alat ini. Udah Bu. Sudah. Ya, tadi elemen gerak seni tari itu silakan ditulis di dalam bagian-bagian kertas itu. Tadi ada ruang, yang satunya tadi apa Bu? Ruang, waktu, dan tenaga. Sudah Bu. Sudah ya. Baik, silahkan melakukan permainan kepada teman-teman. Sama teman-temannya, silahkan dipilih. Mbak Isna yang jadi ketuanya ya. Iya. Silakan. Bisa menyanyi Balonku Ada 5, tapi anak SMP apa ya? Gundul-gundul pacul ya. Nanti yang berhenti siapa? Yang menyanyi misalkan Mbak Isna. Jadi Mbak Isna itu pilih apa? Seperti itu. Sampai gundul pacul sampai itu berhentinya di angka berapa? Seperti itu ya. Tuh. Kenapa? Cara saya jelek. Gak apa-apa. Aku yang nyanyi ya. Gundul pacul cok gembelengan yunggi wakul gembelengan
Bakul krimpang segane dadi saratan. Bakul krimpang segane dadi saratan. Baik, silakan dibuka Mbak Isna. Saya dapat tenaga, Bu. Baik, karena Mbak Isna yang depan, yang awal ketuanya, teman-temannya bisa diberikan untuk nomor berapa? Kamu aku pilihkan. Ini kasih aja waktu, Bu. Ya, Tolong kasih aja ruang tuh. Gede banget tuh. tono ruang. Ini tadi apa? Waktu. Baik, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Silakan mengamati gambar ini. Silakan dibagi Mbak Isna. Mengamati ketiga gambar itu elemen gerak seni tari ya. Ya, Bu. Apa sih hubungannya seni tari dengan gerak, dengan waktu, dengan tenaga? Nah, sekarang itu tugas kalian. Silahkan kalian mengamati gambar-gambar tersebut. Kalau sudah, nanti bisa dipresentasikan maju ke depan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Bisa Ibu tinggal ke kamar mandi sebentar? Ya, Bu, gak apa. Baik. Apa ini? Tenaga. Tari butuh tenaga. Ya. Ya mungkin karena tari pasti butuh tenaga. Karena kalau nggak pakai tenaga, lemes dong. Ya, itu mungkin ya. Gimana? Saya siap maju? Oh siap. Mantap. Gimana Mbak Isna, sudah siap presentasi? Insya Allah siap, Bu. Ya, silakan Mbak Isna dulu atau teman-temannya? Saya berdua aja sih. Oke, monggo Mbak Isna. Kalau salah gimana, Bu? Nggak apa-apa, nanti Ibu benerkan. Perkenalkan, nama saya Isna. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan seni tari dengan tenaga. Jadi dalam menari itu pasti butuh tenaga. Karena kalau nggak butuh tenaga, kalau nggak ada tenaga, pasti lemes dong. Ya. Jadi menurut saya seni tari dan tenaga itu sangat berkaitan erat. Kalau nggak ada tenaga, nanti lemes. Itu. Bergerak. Iya. Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Isna. Beri applause untuk Mbak Isna. Baik, selanjutnya siapa yang akan maju lagi? Ini ibu katanya. Ya, monggo Mbak Tini. Nama saya, perkenalkan nama saya Tini Santika. Saya akan mempresentasikan Ya. tentang hubungan seni tari dan waktu. Nah, tari mungkin sangat membutuhkan waktu karena kelihatannya nih ya, kalau misalkan di pertunjukan itu butuh waktu karena kadang kan harus sesuai dengan jadwal schedule. Jadi tari itu erat kaitannya dengan waktu. Jadi waktu itu berguna. Begitu. Terima kasih. Ya, baik Mbak Tini. Terima kasih Mbak Tini. Selanjutnya Tiger. silakan Tono.
Sini ibu bantu. Ya baik Tono. Silakan Tono. Halo, nama saya Tono. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan ruang, hubungan seni tari dengan ruang. Jadi, dalam menari biasanya yang saya lihat di pertunjukan itu butuh ruangan, seperti ruang apa itu, pokoknya ruangan. Jadi seni tari itu butuh ruang untuk menari. Jadi menari sangat erat dengan ruang juga, karena menari butuh ruangan biar gak kepanasan juga. Sudah Bu, makasih. Baik, terima kasih Tono. Bisa kembali ke tempat. Ya Bu. Tepuk tangan. Ini ke injek. Yuk kita loh. Pegang nggak apa-apa, pegang dibantuin temennya. Ya kamu juga pegang, baiknya. Baik, dari ketiga presentasi tersebut siapa yang dapat menyimpulkan materi kali ini? Tono, Tini, atau Mbak Isna? Dapat aja nggak Bu? Gimana? Bisa ada hadiahnya nggak? Ada dong, nanti yang menyimpulkan materi pada pagi hari ini akan ibu beri hadiah nih. Ibu udah nyiapin. Ada toh? Kalau gitu saya aja Bu. Baik, silakan Mbak Isna, monggo. Jadi seni tari ada 3 elemen. Seni tari gerak ada 3 elemen, yaitu ada ruang, waktu, dan tenaga, dan itu sangat berhubungan dengan seni tari, sangat berkaitan, sangat berkesinambungan dengan seni tari. Ya, terima kasih Mbak Isna. Ya, Ibu simpulkan lagi bahwa elemen gerak seni tari itu benar apa yang dikatakan Mbak Isna tadi, ada 3, yaitu bisa dicatat, Ya, ada ruang, waktu, dan tenaga. Nah, ya, ruang itu bisa dibagi menjadi ruang gerak luas dan ruang gerak sempit. luas sempit. Iya. Ruang gerak luas ini kalau menarik itu volumenya besar. Jadi dilihat dari jarak jauh itu kelihatan. Kalau ruang gerak sempit itu volumenya menari kecil. Jadi misalkan kalau menari ada jurinya, misalkan perlombaan ada jurinya di jauh, kita itu bisa memanfaatkan gerak dengan volume luas. Kalau dengan volume kecil, nanti kita akan tidak bisa dilihat oleh juri yang ada di depan kita, gitu. Karena volumenya kecil, dan kalau volumenya besar itu bisa dilihat dari jarak jauh. Nah, Mbak Isna bisa melihat di video ya, nanti kalau sudah di rumah bisa melihat video tari Remo Bolet. Remo Bolet itu volumenya besar karena dia itu karakternya cowok, gagah, jadi besar. Beda lagi kalau Gambyong, itu karakternya cewek, jadi sedikit volumenya itu sempit, ya seperti itu. Bisa dimengerti? Bu, berarti sempit atau luasnya ruang itu tergantung tempatnya. Sebenarnya bukan, ya tempat juga bisa, tapi yang menjadikan luas dan sempit itu penarinya, gerakan penarinya. Penarinya yang mengolah itu menjadi volume besar atau menjadi volume kecil. Itu. Bisa dimengerti? Iya ya Bu ya. Baik, selanjutnya ada waktu. Nah, waktu ini yang harus dikuasai oleh penari.
ketiga elemen ini harus dikuasai penari. Karena apa? Karena di dalam sebuah pertunjukan, di dalam menari, penari harus mengetahui waktu, kapan dia mulai menari, kapan waktunya dia bergerak lambat, kapan dia bergerak cepat. Penari harus mengetahui tarian itu dan harus mengetahui kapan waktunya dia berpindah tarian, kapan dia berpindah ke posisi gerakan ini dengan tempo ini, dengan irama ini. Jadi penari harus peka dengan waktu, dengan iringan, dengan irama. Waktunya dia berpindah, waktunya dia bergerak cepat, bergerak melambat, sampai di akhir tariannya, seperti itu. Ditanyakan Mbak Isna untuk waktu. Terus tapi gimana sih Bu, itu orang-orang menari itu kok bisa barengan gitu loh Bu? Bisa kompak, bisa sama geraknya maksudnya. Ah, Nah, itu karena dia itu latihan. Sebelum dia tampil, dia pasti latihan, dia berproses dengan pembinanya. Seperti itu. Gimana sih gerakan yang tidak sama ini menjadi sama? Kita cari problemnya di mana, kesulitannya di mana. Jadi kita samakan untuk menyamakan semua penari tersebut. Kita butuh latihan. Seperti itu. pacuannya di mana? Bukan lagu itu. Oh misalkan gundul, dindul gitu, gerak gini misalkan gitu. Jadi pacuannya itu harus apa ya? Misalkan disepakati. Pada waktu lagu ini teman-teman kita gerakannya gini ya. Teman-teman pada waktu bunyi nada seperti ini kita geraknya begini ya. Jadi di dalam menari itu harus ada kesepakatan dengan teman-temannya, dengan partner-partnernya. Seperti itu Mbak Isna. Iya Bu. Baik, selanjutnya ada tenaga. Betul, tadi yang membahas tenaga siapa ya? Tenaga saya Bu. Ya, betul kata kamu tadi. Menari itu membutuhkan tenaga karena gerak juga membutuhkan tenaga. Karena bergerak jika tidak ada tenaga kita tidak akan bisa bergerak. Itu ya. Kan tadi tenaga berhubungan dengan otot. Jadi otot juga berhubungan dengan tenaga. Di sini seorang penari harus bisa mengontrol tenaganya. Misalkan pada tari remo. Tari remo itu kan gerakannya itu gagah, harus tegas, dan kita harus bisa mengatur tenaga kita. Jangan sampai tenaga kita itu kehabisan tenaga di tengah-tengah tarian. Kita harus bisa mengatur tenaganya mulai dari awal sampai akhir, seperti itu. Jangan hanya kita semangat aja di depan tarian, nanti kita pertengahan sudah lemah, sudah tidak seimbang lagi dengan musiknya, seperti itu. Jadi pandai-pandainya penari untuk mengatur tenaganya saat menari, seperti itu. Ya Bu. Baik, dari penjelasan Ibu ada yang bisa menyimpulkan lagi? Tadi Mbak Isna menyimpulkan sudah lengkap. Nah, ini ada penjelasan dari Ibu lagi. Ada yang bisa melengkapi dari penjelasan Mbak Isna tadi, ditambah dengan penjelasan dari Ibu. Tini mau menyimpulkan Bu. Iya, silahkan Mbak Tini. Halo. Ya, Dari kesimpulan yang ingin saya tambahi, sedikit Mbak keras Mbak Tini, suaranya nggak kedengeran ya. jadi kesimpulan yang ingin saya tambahi dari kesimpulannya Mbak Isna Iya. itu kalau tempat kalau ruang itu dibagi jadi dua, ada ruang sempit dan luas, dan dan penari harus bisa mengontrol tenaganya, harus bisa mengatur waktunya juga. Jadi harus bisa mengatur tenaganya agar seimbang sampai selesai. Baik, terima kasih Mbak Tini. Tepuk tangan buat Mbak Tini. Aduh. Ini hadiah buat Mbak Isna yang tadi sudah menyimpulkan yang pertama ya. Makasih Bu. Iya, jadi bisa dicatat kesimpulan materi pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini
kesimpulannya adalah elemen gerak seni tari itu ada 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Gerak merupakan ciri utama dalam seni tari. Gerak yang dilakukan oleh penari mengisi ruang dan waktu. Ketika menari, bergerak memerlukan tenaga. Jadi, ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dalam gerak menari. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk materi kali ini? Saya tanya Bu ya. Iya. Itu kalau di pertunjukan itu emangnya nggak ada yang lupa gitu Ibu? Misalkan mulus gitu. Maksudnya kan namanya juga kan menghafal gerakan. Apakah bagaimana mereka kok bisa kelihatan bahkan itu mereka kelihatan hafal semua? Gitu ya. Oke, baiknya saya jawab. Untuk sebuah pertunjukan, kenapa kok mereka hafal? Apakah mereka tidak lupa? Ya, kadang-kadang ada. Mereka itu lupa gerakan, tapi mereka itu profesional. Walaupun mereka salah, mereka tidak boleh kelihatan panik. Walaupun mereka salah, kalau bisa improv, ya biasanya mereka improv. Kalau enggak, ya langsung disambung dengan gerakan selanjutnya. Gitu. Jadi, pandai-pandainya mereka untuk menutupi kesalahan di dalam pertunjukan. Seperti itu Mbak Isna. Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Baik, Ibu minggu depan ada tugas buat kalian. Tugas. Iya, biar kalian itu lebih paham lagi. Silahkan dicari tari demo bolet. Hari demo kuliah. Ya, tolong ini dengarkan ya. Tari demo bolet analisis tari bolet. Bagaimana sih tarian bolet itu? Ruangan untuk elemen tari berdasarkan ruang itu tari bolet seperti apa sih? Waktunya untuk menari tari bolet itu seperti apa sih? Nah, dan tenaganya menari remo bolet itu seperti apa sih ya? Jadi mengidentifikasi dan menganalisis tari remo bolet berdasarkan elemen gerak tari, ruang, waktu, dan tenaga. Minggu depan Ibu tagih ya anak-anak. Iya Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara nggak ada sih Bu. Ya baik. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kali ini ya. Iya Bu. Baik. Nah, jika Ibu ada salah kata atau salah tingkah, maafkan kesalahan Ibu ya. Dimaafkan apa tidak? Maafkan dong. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, monggo Mbak Isna dibimbing berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isna, gambar-gambarnya mau diambil atau diberikan ke Ibu lagi? Simpan aja deh Bu ya. Saya simpan aja ya. Bisa dibuat belajar ya. Iya. Mari Mbak Isna. Iya Bu. Masa nih, gede aku pengen ngopi.